beliau Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Karena posisinya kita ini masih banyak pembahasan mengcounter daripada PWI. Karena di zaman sekarang ini memang zaman penuh fitnah, berbagai media sosial untuk fitnah. Maka saya minta tolong para habaib yang muda-muda, baik yang menjadi dai maupun yang nggak menjadi dai. Kita ini turunan Nabi, jaga akhlak kita, jaga sikap kita. Kita minta kepada para kiainya, tolong kiai, tolong, saya minta tolong kepada para kiai. Ada kiai-kiai yang cintanya luar biasa pada para habaib, yang cintanya mendarah daging kepada para habaib. Ya, kadang kiai ini melihat kondisi para habaib yang muda dengan mengatakan, oh itu zuriat Nabi, kita tidak punya hak untuk menegurnya. Nah, ini peringatan dari beliau Habib Rizik agar para kiai ini juga tegas dalam penyampaian ketika ada melihat Habib yang salah, Habib yang berbuat kotor, Habib yang berbuat hina dan lain sebagainya. Jangan pernah takut untuk menegurnya, nasihati dan luruskan jalannya. Karena seorang Habib ini bukan malaikat, seorang Habib ini bukan itu nabi, akan tetapi orang seperti kita biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini lama ya kita tak bahas terkait tentang beliau Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Karena posisinya kita ini masih banyak pembahasan mengcounter daripada PWI. Walhasil ini ada kesempatan kita membahas daripada Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Seorang singa podium, seorang yang lantang dalam bersuara dan juga mengungkapkan sesuatu hal yang ungkapan tersebut pastinya akan ditakuti oleh orang-orang yang berbuat kezaliman. Oke. Kesempatan ini saya mendapatkan sebuah kiriman video. Kiriman video yang menurut saya ini akan menjadi contoh dan juga akan mengambil hikmahnya daripada apa yang diucapkan oleh beliau. Karena di zaman sekarang ini memang zaman penuh fitnah, berbagai media sosial untuk fitnah. Terus segala sesuatu sumbernya juga dari hal-hal yang tidak jelas, berujung kepada fitnah. Nah, kita lihat bagaimana ceramah yang disampaikan oleh beliau dan kita reaksi. Makanya kepada para habaib, khususnya yang muda-muda, saya ingin ingatkan hati-hati. Ini zaman penuh fitnah. Tolong habaib-habaib yang muda, jangan sengaja berbuat salah. Hati-hati. Dalam hal apapun, sedikit saja Anda berbuat salah, kesalahan Anda akan diekspos, saudara, di mana-mana. Akan dibicarakan dan itu dijadikan modal untuk menghina semua habaib. Maka sekarang kita lihat mereka makin kurang ajar. Al-Imam Ubaidillah, saudara salafun saleh, dihina, saudara, Yahudikan. Nggak sampai di situ, saudara. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas, saudara, dan muridnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dihina-hina, dikaki-maki. Maka saya minta tolong para habaib yang muda-muda, baik yang menjadi dai maupun yang nggak menjadi dai. Kita ini turunan Nabi, jaga akhlak kita, jaga sikap kita, jaga perilaku kita. Iya, kita memang bukan malaikat. Ada saja dosa yang kita. Gini, ada sesuatu yang membuat saya itu memikirkan daripada ceramahnya beliau, yaitu terkait tentang ayo Habib-Habib, Sayyid-Sayyidnya masih muda-muda, jangan sampai melakukan kesalahan. Dan di zaman sekarang betul, ya, Habib-Habib yang masih muda tuh, yang ceramah, memberikan mauidhah hasanah, ternyata ada yang salah penyampaian, ada salah ungkapan, dan lain sebagainya, menjadi bahan dan terus-terusan diputar-putarkan. Ya, dan akhirnya menjadi ibarat peluru bagi dia untuk menyerang habaib yang lainnya. Bukan yang salah aja ini habib yang diserang, akan tetapi habaib yang soleh, orang yang tauladannya luar biasa, mengikuti jalurnya Nabi Muhammad SAW, yang sholatnya istiqomah, tahajudnya istiqomah, wiridannya istiqomah, kehidupannya hanya untuk Allah, akan tetapi dihina, dicaci dan lain sebagainya oleh kelompok-kelompok mereka, kelompok yang begitu loh. Jadi mengkritik orang soleh, yang mengkritiknya orang bodoh. Ya, mengkritik orang soleh, yang mengkritiknya itu orang bodoh. Dan dia pandai untuk mengungkapkan, menyalahkan
dan ujung-ujungnya mengajak orang untuk membenci. Ya, kita lanjutkan. Tapi jangan mujahir bil fisik. Jangan kita tonjolkan itu kemaksiatan kita. Setiap orang punya dosa, setiap orang punya maksiat, termasuk pada para zuriyah Nabi, saudara. Mereka bukan malaikat, betul. Tapi saya minta kepada zuriyah Nabi semuanya, yuk kita jaga akhlak. Yuk kita jadi suri tauladan di tengah-tengah umat, saudara. Kita bisa dibanggakan oleh datuk kita, dibanggakan oleh Nabi kita sebagai keturunannya. Sallu ala Nabi. Dan kita juga yang kedua, kita minta kepada para kiainya, tolong kiai, tolong, saya minta tolong kepada para kiai. Ada kiai-kiai yang cintanya luar biasa kepada para habaib, yang cintanya mendarah daging kepada para habaib. Saking cintanya, kalau sahabat berbuat salah dia nggak tegur, dia takut. Tolong Pak Kiai, ini zaman fitnah. Kalau ada habaib oknum-oknumnya berbuat tidak baik, tolong dipegang, diluruskan, dinasehati, diperingatkan, jangan dibiarkan. Tolong. Disinilah perlu sinerginya ulama, kiai dengan para habaib, mendidik para keturunan Nabi sekaligus membina umat secara bersama-sama di mana-mana. Betul. Dan kita lihat akhir zaman nih, ya kadang kiai ini melihat kondisi para habaib yang muda dengan mengatakan, oh itu zuriat Nabi, kita punya hak untuk menegurnya. Nah ini peringatan dari beliau Habib Rizik agar para kiai ini juga tegas dalam penyampaian ketika ada melihat Habib yang salah, Habib yang berbuat kotor, Habib yang berbuat hina dan lain sebagainya. Jangan pernah takut untuk menegurnya, nasihati dan luruskan jalannya. Karena seorang Habib ini bukan malaikat, seorang Habib ini bukan nabi, akan tetapi orang seperti kita biasanya. Ya, kalau Nabi Muhammad masuk, kalau kita ini Habib-habib yang muda-muda ini perlu bimbingan dari para kiai. Makanya saya pesan dari sekarang kepada para kiai, termasuk apa yang disampaikan oleh beliau Habibana Al-Imam Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau secara tegas menyampaikan jangan pernah ragu untuk menegur Habib-habib yang masih muda, Sayyid-Sayyid yang masih muda. Itulah pesan daripada beliau. Dan mudah-mudahan ini sebagai informasi saja ya, saya kagum dengan ceramah beliau dan ini menjadi bahan untuk introspeksi saya, introspeksi para habaib yang muda dan introspeksi para kiai agar memahami ketika melihat Habib yang berbuat salah jangan pernah takut untuk menegurnya. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.